Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Sabili Firmansyah. Gimana kabarnya teman-teman? Pastinya masih semangat ya, harus semangat dong. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Jadi kurikulum di Indonesia ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, dan yang ketiga pada masa Reformasi sampai sekarang. Nah, pada masa Orde Lama ini, pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 3 kurikulum, yakni yang pertama kurikulum tahun 1947, Rencana Pembelajaran. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Leerplan. Kurikulum rencana pembelajaran ini merupakan kurikulum pengganti pendidikan kolonial sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan sebagai development konformis atau menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia sehingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952, Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini sudah mengarah pada pendidikan nasional, sehingga isi pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964, Rencana Pendidikan. Pendidikannya berpusat pada program Pancawardhana. Program Pancawardhana ini meliputi moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani siswa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pada masa Orde Baru. Orde Baru telah mengeluarkan sebanyak 4 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini dicitrakan sebagai kurikulum produk Orde Baru. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari Pancawardhana menjadi Pancasila. Kurikulum ini berfokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus siswa. Selanjutnya kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 75 ini berorientasi pada tujuan. Rencana pembelajaran setiap satuan bahasan termuat dalam satu pelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran dirinci, sehingga guru dibuat sibuk dengan menulis rincian. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984, CPSA. Kurikulum CPSA lebih mengutamakan pendekatan proses. Kurikulum CPSA disebut sebagai kurikulum Student Active Learning atau SAL. Sehingga pada prakteknya, siswa sebagai subjek belajar aktif seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Selanjutnya kurikulum tahun 1994. Pembelajarannya tetap menggunakan model CPSA, namun yang membedakan terdapat pembagian waktu belajar menggunakan sistem catur ulang. Jadi setiap satu semester dilaksanakan setiap 6 bulan. Selanjutnya kurikulum pada reformasi. Yang pertama ada kurikulum tahun 2004 atau KPK. Kurikulum KPK ini menitikberatkan pada pengembangan kompetensi siswa secara personal. Standar kompetensi di sekolah dikembangkan oleh BSMP. Yang kedua kurikulum tahun 2006 KTSP. Proses pencapaian target tidak jauh beda dengan kurikulum KPK. Kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan siswa. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 2013 atau yang kita kenal sekarang sebagai K13. Kurikulum K13 pembelajarannya berbasis pada tematik integratif. Pada proses pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, sehingga siswa mempunyai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang lebih. Kurikulum K13 tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Terdapat 3 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, meliputi makhluk individu, makhluk sosial, makhluk sosial, dan makhluk religi. Yang kedua itu landasan psikologis, meliputi behavioristik dan humanisme. Behavioristik ini maksudnya kurikulum harus ada standar tertentu untuk mencapai jenjang berikutnya. Yang kedua yakni humanisme, yang dikenal sebagai memanusiakan manusia. Jadi
Maksudnya, kurikulum dapat memfasilitasi individu guna mengembangkan minat dan bakat individu tersebut. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini meliputi ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum masa depan. Terdapat dua model dalam pengembangan kurikulum masa depan. Yang model pertama yaitu synchronous learning. Jadi, model synchronous learning ini pembelajarannya dilakukan secara langsung dalam kelas online. Jadi, guru dan siswa bisa bertatapan langsung dalam waktu yang bersamaan dalam kelas online. Synchronous learning ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tatap maya. Contoh dari synchronous learning ini seperti kita melaksanakan pembelajaran melalui Zoom meeting dan Google Meeting, seperti itu. Model yang kedua yaitu asynchronous learning. Model pembelajaran asynchronous learning ini pembelajarannya ini tidak dilakukan secara langsung dalam kelas online, melainkan guru mengirimkan tugas kepada siswa sehingga siswa bisa mengaksesnya kapanpun. Contoh pembelajaran ini seperti melalui Google Classroom, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Kalian bisa membaca sendiri mengenai isi dari surat edaran tersebut. Jadi intinya pada poin pertama itu penyusunan RPP ini tetap berorientasi pada murid. Pada poin kedua, terjadi penyederhanaan dalam penyusunan RPP, sehingga pada penyusunan RPP ini komponen inti hanya meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran asesmen. Jadi komponen-komponen yang lainnya bersifat pendukung. Pada poin yang ketiga, intinya penyusunan RPP ini bisa dilakukan oleh sekolah, kelompok guru, mata pelajaran, kelompok guru KKG, MGMP, dan individu atau guru individu. Jadi penyusunan RPP ini bersifat fleksibel, namun tetap memperhatikan keberhasilan belajar murid. Pada poin keempat ini, penyusunan RPP ini tetap memperhatikan pada poin 1, 2, dan ketiga. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh dari contoh RPP yang sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tersebut. Saya mengambil contoh pada fokus pembelajaran PPKN pada materi menghargai jasa pahlawan dan proklamasi. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini pada RPP ini terdapat komponen inti, yakni ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Nah, jadi sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tersebut, jadi pada penyusunan RPP kali ini komponen intinya meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta penilaian. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.